Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin menyampaikan hasil dari laporan akhir pada industri 3 dari kelompok 12. Ada saya sendiri Anang Kustanto, kemudian ada Mas Nurul Ahmad Al-Ghofar, dan ada Mas Muhammad Dafa. Poin pertama saya akan menyampaikan tentang bab pendahuluan. Bab pendahuluan di sini ada beberapa sub yang ingin kami sampaikan. Pertama, eh, terkait latar belakang. Poin item pertama adalah produk. Jadi eh, sebuah produk dituntut memiliki kualitas. Jadi kenapa seperti itu? Karena kualitas ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah industri atau perusahaan untuk menciptakan produk yang berkualitas, ya. Sehingga apa yang dipengenkan oleh konsumen dapat terpenuhi, gitu ya. Jadi dengan perhatian khusus pada kualitas ini memberikan dampak terhadap bisnis, baik terhadap uh, dua hal tentunya, biaya produksi maupun uh, dampak terhadap pendapatan. Artinya meskipun kita mengutamakan kualitas, tetapi dua poin tadi, biaya produksi dan juga profit atau pendapatan pun menjadi tujuan utama dari uh, sebuah perusahaan. Nah, dampak terhadap peningkatan pendapatan melalui peningkatan penjualan atas produk tersebut juga sangat mempengaruhi, ya, terhadap uh, tujuan goals utama dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian lebih uh, masuk lagi terhadap itu, produk yang kami buat adalah fishing chair atau kursi pancing. Jadi kursi itu sendiri sebagaimana sudah ketahui itu sebagai tempat untuk tumpuan atau duduk, ya. Jadi begitu juga banyak kursi yang sebenarnya sudah diproduksi di sekitaran kita dengan berbagai jenis, kemudian juga dengan berbagai tujuan, kemudian juga berbagai bahan maupun material, gitu. Nah, mungkin sudah banyak kursi pancing yang ada di luar sana, tetapi uh, dalam produk kami ini tidak terlepas dari produk-produk yang sudah ada, tetapi kami tambahkan unsur-unsur inovasi atau perbaikan di beberapa aspek, ya, sehingga benar-benar bisa nyaman, ergonomis, dipakai oleh konsumen. Nah, kemudian poin kedua terkait rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kami angkat ada tiga. Pertama, bagaimana desain produk dari kursi pancing yang akan dibuat. Kemudian bagaimana proses pembuatannya tersendiri, dan yang ketiga terkait besarannya biaya untuk produksi kursi tersebut. Sedangkan pembatasan masalahnya untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas, gitu ya. Maka di sini ada beberapa poin yang kami jadikan batasan dalam pembahasan masalah ini. Yang pertama, jadi studi kasus penelitian ini berfokus pada kursi atau tempat memancing. Yang kedua, kuesioner yang digunakan dalam penelitian sifatnya kuesioner terbuka. Kemudian yang ketiga, desain dari kursi ini berupa sketsa dan juga hanya sebatas gambar dua dimensi. Yang keempat, alur dari proses pembuatan uh, kursi tersebut, termasuk bill of material dari kursi tersebut. Itu yang keempat. Adapun yang kelima terkait perhitungan harga jual barang berdasarkan HPP, harga pokok produksi.
Kemudian sub yang keempat terkait tujuan penulisan. Maksud dan tujuan dari penulisan, pembuatan produk dan laporan ini adalah pertama membuat desain dan menjabarkan produk fishing chair atau kursi pancing. Kemudian yang kedua, menguraikan alur dan proses pembuatan daripada produk kursi itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui biaya pembuatan produk dari fishing chair atau kursi pancing itu sendiri. Nah, kemudian saya percepat karena masih ada nanti teman-teman yang presentasi di bab. Nah, ini bab kedua terkait tinjauan pustaka. Yang pertama, produk referensi. Uh, Definisi tentang kursi itu sendiri. Jadi kursi ini kan uh, merupakan sebuah furnitur yang biasa dijadikan sebagai tempat duduk. Pada umumnya memiliki 4 kaki, meskipun ada juga mungkin yang tidak 4 kaki gitu ya, yang digunakan untuk menopang berat sehingga bisa seimbang ya dengan berbagai bahan baku, bisa terbuat dari kayu, plastik, besi maupun stainless dan yang lainnya. Dan kemudian kursi pancing ini sendiri adalah kursi yang berguna sebagai tempat duduk untuk para pemancing ya. Karena pada yang kita tahu, aktivitas memancing itu bukan aktivitas yang sebentar ya. Pasti kalau memancing itu bisa dalam waktu yang lama, berjam-jam bahkan mungkin seharian penuh. Jadi memerlukan tempat duduk yang nyaman, ergonomis, kemudian juga serbaguna gitu. Jadi itu fokus yang kami ambil tinjauan pustaka di sini. Kemudian yang kedua, definisi dari memancing itu sendiri. Jadi memancing ini sebenarnya sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menangkap ikan ya. Bisa aja itu berupa hobi, mungkin juga bisa sebagai olahraga, event, atau mungkin juga bisa sebagai aktivitas pekerjaan ya untuk menghasilkan mata atau sebagai mata pencarian yang tentunya dilakukan di luar ruangan atau outdoor ya biasanya. Nah, sebenarnya memancing sendiri itu sudah dilakukan sejak zaman mungkin zaman apa ya 10.000 tahun yang lalu kalau di beberapa literatur itu dengan beberapa penemuan tulang belulang dan juga ada lukisan-lukisan atau gambar menggambarkan aktivitas memancing yang ada di goa-goa. Bahkan pada masa Neolitik kegiatan memancing ini sudah dilakukan, tapi mungkin dengan peralatan yang seadanya. Itu tentang sedikit sejarah memancing. Jadi aktivitas memancing ini sebenarnya bukan dilakukan di era-era sekarang, tapi dari zaman terdahulu sudah melakukan aktivitas memancing ya, karena justru itu jadi sebagai salah satu uh, manusia terdahulu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga, tinjauan yang ketiga tentang aspek ergonomi. Jadi ergonomi ini kan sebenarnya suatu ilmu sistematis yang bisa mendapatkan beberapa informasi tentang sifat ataupun perilaku manusia dan juga keterbatasan manusia dalam mendesain dan merancang sistem kerja sehingga orang bisa melakukan kegiatan aktivitas dengan aman dan nyaman. Nah, jadi sebagaimana diketahui memancing itu sebenarnya aktivitas yang notabene banyak dilakukan oleh kaum laki-laki lah gitu ya. Mungkin ada sih kaum perempuan yang hobi memancing tapi mayoritas laki pasti yang hobi memancing. Jadi salah satu aspek ergonomi itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya sehingga bisa memenuhi alat pancing khususnya kursi ini yang menunjang kegiatan tempat duduk sehingga lebih nyaman kan. Nah, kemudian yang ketiga terkait dimensi kualitas produk. Jadi kualitas produk itu sebenarnya banyak sekali referensi yang bisa kita dapatkan tentang definisi kualitas produk. Tapi ada hal yang cukup menarik tentang kualitas produk yang sebenarnya ini uh, dikutip dari atau referensi dari menurut Profesor Cip Yono. Jadi kualitas ini mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat atau benefit bagi pelanggan. Nah,
Apa saja sih dimensi kualitas produk menurut Chip Yono tersebut? Yang pertama, performance. Artinya performance ini kinerja berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Jadi performance produk ini sangat mencerminkan atau menjadi dimensi tentang kualitas sebuah produk. Yang kedua, durability atau daya tahan. Jadi berapa lama umur produk tersebut dapat bertahan. Nah, itu juga menjadi salah satu dimensi kualitas produk. Yang ketiga, feature atau uh, apa saja sih yang terdapat dalam produk tersebut gitu kan. Inovasi-inovasi apa ataupun tambahan-tambahan fungsi apa yang ada pada produk tersebut. Yang keempat, reliability ini merupakan artinya bahwa produk harus bekerja dengan dalam periode tertentu tanpa ada kegagalan gitu ya. Definisi dari reliabilitas ini sendiri. Jadi semakin kecil kemungkinan terjadinya failure atau kerusakan atau kegagalan, maka reliability-nya dianggap tinggi. Nah, ini juga menjadi dimensi aspek yang perlu diperhatikan dalam kualitas sebuah produk. Kemudian juga nggak kalah pentingnya yang kelima tentang estetiknya, ini berhubungan dengan penampilan sebuah produk gitu ya, bagaimana bentuk fisiknya, terus kemudian bagaimana modelnya, desainnya, artistiknya dan sebagainya. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting karena sesuatu yang menarik tentunya akan lebih diminati oleh konsumen. Yang ke yang ke enam yaitu eh, kesan kualitas atau perceived quality. Jadi sering dibilang menjadi hasil dari penggunaan yang dilakukan secara tidak langsung karena dapat terjadinya kemungkinan bahwa konsumen kurang informasi tentang produk. Jadi kualitas produk ini pun harus kita sampaikan gitu ya, sebagai jadi harus memberikan kesan terhadap konsumen gitu ya. Jadi banyak konsumen yang akan kembali lagi memakai produk itu terkadang karena dari kesan kualitas gitu. Itu harus juga kita perhatikan. Selanjutnya ketiga terkait ada Santero ini tentang kuesioner. Jadi di dalam penulisan ini kita lakukan kuesioner ya, kuesioner yang kita sebarkan secara terbuka tadi yang sudah disampaikan. Jadi kenapa kuesioner ini disampaikan di sini karena menjadi alat untuk pengumpulan data primer maupun uh, kepada survei kepada konsumen untuk memperoleh opini responden sehingga kita bisa menggait atau bisa mendapatkan apa saja sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen. Jadi sebenarnya konsumen ini bisa didistribusikan secara langsung ya, mandiri, kemudian juga bisa lewat pos, kemudian juga lewat komputer. Nah kemarin kami sebarkan lewat WhatsApp ya, secara baik online. Nah kemudian juga tidak kalah pentingnya tentang struktur produk. Nah struktur produk di sini digunakan sebuah perusahaan sebenarnya untuk memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi. Jadi seberapa kompleks sebuah produk akan mempengaruhi struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan tersebut. Artinya sumber daya manusia dan sumber daya eh, bahan bakunya pun akan disesuaikan. Jadi struktur produk ini sangat mempengaruhi struktur organisasi sehingga pun akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan lain-lainnya. Yang selanjutnya bill of material. Bill of material ini memuat apa namanya komposisi dari produk tersebut ya. Jadi seberapa banyak takarannya, komposisinya, bahannya apa saja, atau kalau bahasa Kokim disebut resepnya. Jadi data bill of material menjadi salah satu hal yang terpenting karena menyangkut kualitas dan juga sasaran produk ini sehingga mampu berdaya saing dengan produsen-produsen yang lain. Tetap mengutamakan kualitas, tetapi uh, untuk memperoleh
ramuan yang tepat lah itu bahasanya gitu. Nah, yang selanjutnya operation process chart. Apa sih operation process chart ini? Operation process chart merupakan peta yang menggambarkan urutan atau langkah-langkah operasi produksi ya, mulai dari awal bahan baku sampai dengan mungkin bahan setengah jadi ataupun bahan jadi bahkan ini. Jadi tujuan adanya peta produksi atau operation process chart sendiri ini untuk menggambarkan bagaimana perusahaan mengatur semua elemen produksi secara bertahap dan setiap tahapannya tidak ada yang terlewatkan. Nah, kemudian juga tentang perancangan produk. Jadi perancangan sebuah produk ini merupakan bagian uh, yang sangat penting ya, dan mungkin bahkan sangat kompleks di dalam uh, langkah perancangan produk tersebut. Jadi dimulai dari tentang kebutuhan, nanti juga menyangkut tentang kebutuhan personil, kemudian juga tentang konsep produknya, kemudian juga sampai bahkan pendistribusian produknya. Tapi ada beberapa tahapan penting dalam siklus perancangan produk ini yang tentunya perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana ditemukannya kebutuhan produk tersebut gitu kan. Ini sebenarnya di produk ini dibutuhkan untuk apa, kemudian siapa sih yang membutuhkan. Kemudian yang kedua juga poin yang gak kalah penting tentang perencanaan dan pengembangan produk sendiri, karena itu akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Dan juga yang ketiga tentang bagaimana memproduksi dan juga mendistribusikan produk tersebut. Tahap produksi tanpa ada tahap pendistribusian yang bagus, maka tidak akan mencapai sebuah perencanaan produk yang optimal. Kemudian pemanfaatan produk atau pengoperasian dan perawatan produk, dan yang ketiga sampai tahap pemusnahan. Kenapa ini juga pun jadi salah satu perhatian, karena akan pengaruh terhadap keberlangsungan mungkin sekitar kita gitu ya. Produk ini apakah bisa didaur ulang ataupun tidak, kemudian seperti apakah bisa di recycle ataupun tidak. Nah, kemudian juga yang nggak kalah penting dalam proses perencanaan dan perencanaan produk ini ada beberapa hal yang sangat penting yang tentunya sebuah perusahaan harus memperhatikan. Yang pertama, biaya pembuatan produksi. Jadi tentunya bagaimana caranya bisa memproduksi produk dengan kualitas bagus tetapi dengan biaya yang optimal, seefektif dan seefektif mungkin. Yang kedua, kualitas barang itu sendiri. Dan yang ketiga, waktu penyelesaian produk. Jadi barang yang sangat bagus diproduksi, kualitasnya bagus, tetapi kalau proses penyelesaian membutuhkan waktu yang sangat panjang, tentunya itu tidak akan menjadi sebuah produk yang ekonomis ya. Jadi waktu penyelesaian pun harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Nah, ini kemudian yang ketiga, konsep perancangan atau desain. Jadi dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas luas dari sebuah inovasi desain dan teknologi yang digagaskan, dibuat ataupun dimodifikasi gitu ya, baik itu fungsi maupun jenisnya. Nah, ini pun langkah-langkah yang tidak kalah pentingnya. Jadi konsep perencanaan atau desain ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dari sebuah produk. Yang selanjutnya HPP atau harga produk produksi. Jadi menurut beberapa pakar gitu ya, salah satunya menurut Islahu Zaman gitu. Jadi HPP ini menjadi biaya barang dagangan yang dibeli atau dijual kembali, itu disebut misalnya dengan cost of goods sold gitu kan. Jadi harga pokok penjualan ini biaya pembuatan dan harga pembelian yang melekat pada produk barang jadi yang dikirimkan dari pemasok sampai dengan end user atau pemakai terakhir. Nah, penentuan HPP ini ada dua. Pertama, full costing. Yang kedua, variable costing. Gitu. Jadi kalau full
cost ini metode penentuan HPP yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam cost produksi gitu ya. Baik itu mulai dari bahan baku, terus kemudian juga biaya tenaga kerja, baik itu tenaga kerja khusus tenaga kerja langsung, kemudian juga ada biaya overhead pabrik, biaya overhead ya seperti biaya manajemen, terus kemudian biaya-biaya kebutuhan yang lainnya di luar kebutuhan tenaga kerja, baik itu yang sifatnya variabel maupun tetap. Jadi eh, cost produksinya dihitung full gitu ya, kemudian nanti akan dibebankan ke masing-masing satuan produk tersebut. Jadi meliputi harga baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik baik itu variabel maupun tetap. Nah, kemudian yang kedua variable cost. Jadi variable cost ini metode penentuan HPP yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang eh, bersifat variabel ke dalam cost produk. Cost produknya tadi yang terdiri dari biasanya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik tapi yang sifatnya variabel. Nah, ini beberapa langkah atau yang ada dalam penulisan kelompok kami bab 1 ataupun bab 2. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kelanjutan dari kelompok 12 yaitu bab 3. Di sini ada 3 poin. Poin pertama kerangka berpikir, yang kedua penelitian, dan yang ketiga ada gencar. Yang pertama ada kerangka berpikir. Di sini saya memikirkan adalah untuk membuat rasa nyaman saat memancing ya. Yang pertama, poin pertama adalah orang yang hobi mancing, dan orang memancing itu biasanya orang-orang yang hobinya mancing, dan belum ada poin kedua itu perlombaan mancing, dan habis memancing akhirnya banyak usaha tempat pemancingannya. Terus dari usaha pemancingan itu banyak sekali yang tidak memikirkan atau memperhatikan aspek rasa sakit di pinggang. Banyak juga orang yang sakit pinggang pada saat selesai mancing. Terus akhirnya kami merancang sebuah kursi pancing yang nyaman dan ergonomi saat memancing ya, yang itu membuat nyaman saat memancing, jadi salah satu tidak perlu sakit pinggang. Terus yang kedua ada alur penelitian. Di sini ada pertama kita mulainya mengidentifikasi masalah dulu, terus ada studi literatur, yang ketiga ada menentukan tujuan penelitian, apa sih yang kita tujuan untuk meneliti suatu laporan ini. Terus yang ketiga ada melakukan pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner, itu yang kita sudah lakukan sebelum menganalisis untuk produk jenis ini ya. Produk jenis, terus literasi, ternyata kembali lagi ke pengembangan produk jenis. Yang itu ada validasi desain, kita buat desain, terus perwujudan desain akhir, pembuatan model, dan terakhir kesimpulan dan saran. Terus di sini ada Gantt yaitu kegiatannya yang pertama persiapan produk itu di tanggal 3 Januari, kita sekitar 1 minggu ya untuk persiapan produknya, memikirkan matang tentang apa aja yang kita persiapkan ya. Terus yang kedua ada identifikasi masalah, itu sekitar semingguan juga kita mencari masalah-masalah, mendatangi suatu pemancingan-pemancingan. Terus ada pengumpulan data, itu berlangsung di tanggal 10 sampai 14 Januari. Terus ada analisis dan pengembangan produk, itu yang kita lakukan cukup lumayan lama
sekitar hampir 2 minggu lebih. Terus ada terakhir pembuatan produk. Setelah semua data terkumpul, kita membuat produk yang berlangsung sekitar 2 minggu juga. Terus yang keempat akan dilanjut oleh Bapak. Silakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu bab 4. Di bab 4 ini ada pembahasan dimensi produk referensi, kuesioner, gambar 2 dimensi proyeksi Amerika, bill of material, harga pokok produksi, operation process chart, dan yang terakhir desain poster. Dimensi produk referensi yaitu deskripsi produk referensi. Seperti pada umumnya, dimensi pada kursi pancing ini memiliki tinggi yaitu 150 cm, yang mana tinggi tersebut sudah sangat nyaman untuk digunakan untuk kalangan orang pada umumnya. Kemudian, pada bagian alas duduk yang lebarnya adalah 50 cm kali 60 cm, yang mana ukuran ini sudah sangat nyaman sekali dan sangat pas, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Untuk kuesionernya, dari kuesioner yang sudah kami sebarkan ke berbagai daerah, kami memiliki 6 macam pertanyaan, yaitu performance, menurut Anda apa fungsi utama yang bisa ditambahkan dalam produk bangku tersebut? Dan yang kedua, durability, yaitu pertanyaannya adalah, menurut Anda material apa yang digunakan untuk kursi ini agar bisa memiliki durasi penggunaan yang lama? Yang ketiga, serviceability. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda tipe cat apa yang harus digunakan agar bisa dibersihkan ketika terkena noda? Yang keempat, reliability. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda ruang lingkup seperti apa yang bisa menggunakan produk tersebut, kursi pancing ini? Dan yang terakhir yaitu features. Pertanyaannya adalah, apakah penambahan fitur tempat alat pancing dan cup holder untuk minuman merupakan fitur yang tepat untuk produk kursi pancing ini? Jika iya, beri alasan. Jika tidak, berikan alasan. Lanjut. Di sini bisa dilihat bill of material, ada rangka kursi 1 unit, ada juga paku 5 inch 12 piece, dan dudukan kursi dan sandaran kursi 1 unit, papan kayu 1 unit, paku 2 inch 20 piece, cup holder 1 unit, paku 2 inch 6 piece, cat pelitur kayu 1 kaleng, kuas 1 unit, tempat pancingan 2 unit, kayu 10 cm 1 unit, dan yang terakhir paku 2 inch 4 piece. Berikut adalah desain beserta dengan ukuran yang berlandasan pada proyeksi Amerika. Yang di atas itu adalah tampak dari atas, dan yang di bawah adalah tampak dari samping, dan yang di samping itu adalah tampak dari belakang produk. Berikut adalah rincian biaya bahan baku untuk membuat fishing chair. Produk fishing chair, bahan baku yang pertama yaitu papan kayu jati Belanda 100 cm x 50 cm dikali 3 cm. Kebutuhan bahan baku 1 lembar, keterangan 1 lembar sama dengan 100.000.
total harga 100.000. Dan yang kedua papan kayu jati Belanda 60 cm kali 50 cm dikali 3 cm satu lembar. Satu lembarnya 60.000, total harga 60.000. Yang ketiga batang kayu jati Belanda 5 cm dikali 5 cm. Kebutuhan bahan baku 170 cm. 170 cm harganya 45.000. Total harga 45.000. Paku 5 inch. Kebutuhan bahan bakunya yaitu 12 piece. Keterangan 1 piece-nya 800 rupiah. Total harga 9.600 rupiah. Dan yang kelima yaitu paku 2 inch. Kebutuhan bahan bakunya yaitu 30 piece. 2 piece sama dengan 500 rupiah. Total harga 15.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu cat pelitur kayu. Kebutuhan bahan bakunya 1 kaleng. Keterangan 1 kalengnya 35.000. Total harga 35.000. Jadi total biaya bahan baku produk fishing chair yaitu 264.600 rupiah. Dan berikut rincian biaya overhead pada pembuatan. Yang pertama adalah proses pemeriksaan material kayu dan dilanjutkan dengan proses penghalusan kayu dengan mesin serut kayu dengan ketentuan waktu 1.800 second. Setelah itu, pembuatan pola pada kayu dengan ketentuan waktu 1.200 second. Dan yang ketiga, dilanjutkan dengan proses pemotongan kayu dengan menggunakan mesin cutting kayu dengan ketentuan waktu 1.200 second. Yang keempat, proses perakitan kayu atau pemasangan kayu dengan lem dan paku dengan ketentuan 3.000 second. Dan dilanjutkan dengan pengecekan pertama atau visual check dengan ketentuan waktu 300 second. Setelah dilakukannya visual check, dilanjutkan dengan proses dempul dengan menggunakan dempul kayu dengan ketentuan waktu 1.200 second. Setelah itu, proses amplas dengan menggunakan amplas kertas untuk menghaluskan produk fishing chair dengan ketentuan waktu 1.200 second. Setelah itu, furnishing dan pengeringan dengan ketentuan waktu 3.000 second. Setelah dilakukan furnishing dan pengeringan, dilanjutkan dengan final check atau visual check terakhir dengan ketentuan waktu 300 second. Setelah itu, jika sudah selesai, produk tersebut bisa disimpan di tempat penyimpanan gudang. Untuk memasarkan produk inovasi ini, kami membuatkan poster untuk kami pasarkan ke masyarakat umum dengan ditambahkan beberapa promosi. Menarik diantaranya adalah diskon 50% dan garansi penggunaan selama 3 bulan. Berikut adalah desain dari poster produk inovasi dari Bahana Furniture. Kursi mancing minimalis dengan diskon 50%. Selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran dari produk fishing chair ini. Kesimpulannya pada dasarnya penggunaan kursi pancing adalah dengan menggunakan kursi terbaru yang akan cocok untuk semua kalangan. Dengan demikian kursi ini meningkat dari pengguna kursi sebelumnya. Diharapkan dapat nyaman saat menggunakan kursi pancing ini sehingga pemancing tidak merasakan lelah atau sakit pinggang karena waktu memancing yang cukup lama. Selain fitur-fitur tambahan dalam kursi ini juga dapat membantu kita saat ingin meletak minuman di cup holder dan ada sandaran yang cukup tinggi dan nyaman. Syaratnya, walaupun penulis berharap suatu kesempurnaan dalam penyusunan format laporan ini,
Namun tetap saja faktanya masih begitu banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada laporan ini sehingga perlu dilakukan perbaikannya yang lebih dikarenakan masih kurangnya pengetahuan penulis akan penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu, saran dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis agar kedepannya lebih baik lagi dalam menulis dan bagus lagi. Dan ini produk jadi dari fishing chair yang tingginya totalnya ada 101,5 meter, terus ada lebarnya sekitar 50 cm dan panjangnya 60 cm untuk dudukannya. Terus di sebelah kiri ada cup holder untuk meletakkan minuman, terus di sebelah kanannya ada tempat untuk meletakkan pancingan. Baik itu saja presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah-salah presentasi yang kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.